Karena ternyata DDR itu kelebihannya hanya di memompa semangat memotivasi pemainnya. Memang Roma kan pemainnya bermain 150%, 200% dan rela mati di lapangan buat DDR. Tapi ini bakal mirip ketika Roma ketemu Bologna kemarin. Jadi Thiago Motta itu mungkin adalah Xabi Alonso-nya Serie A atau Xabi Alonso adalah Thiago Motta-nya Bundesliga. Gitu. Jadi pelatih muda yang cerdas, strateginya bagus. Halo Tifosi, jumpa lagi di Pinball, channel YouTube eksklusif yang membahas Serie A. Tapi di episode kali ini gue sudah ditemani, sekarang berdua aja nih. Tiga dong. Oh iya, maksudnya gue ditemani sama dua orang. Oh iya. Ada yang bintangnya udah 2, Aldi, sama ada Juara Serie A 3 kali. juara Serie A 3 kali, Reza Romanisti. Nah, di episode kali ini kita akan membahas antara semifinal di mana klub Serie A masih ada 2 wakil di situ, yaitu Roma dan juga saudaranya Aldi, Atalanta. Jadi Marseille melawan Atalanta, lalu kemudian Roma melawan yang lagi digdaya nih, Bayer Leverkusen. Nah, cuma sebelum kita mulai pembahasan, gue pengen ada pengumuman penting nih, pengumuman yang seru. Apa tuh? Karena ini perdana banget. Oh iya. Kita mau main mini soccer sama teman-teman Tifosi. Jadi teman-teman yang minat main, kita akan main di daerah Kemang. Jadi kalau kalian sudah terbayang tuh daerah Kemang. Mana nih? Ada Jakarta, Bekasi. Kemang Suatama ya, Bekasi ya. Kemang di Jaksel dong, kita anak Jaksel. Jadi kita akan mainnya mini soccer di lapangannya itu tribun kalau nggak salah ya. Jadi fix itu kan di Kemang. Nah teman-teman yang mau join, tanggalnya itu main kita tanggal 10 Mei hari Jumat. Kalau nggak salah tanggal 9 itu tanggal merah, jadi tanggal 10-nya malam ya, ini after office hour ya. Kita akan main jam 8 malam. Nah teman-teman yang mau ikut, isi form di deskripsi ini ya. Nanti akan di invite di grup WhatsApp yang udah di situ. Terus biayanya 50.000 per orang, udah include minum dan juga foto. 50.000 karena kita belum ada sponsor. Kalau Bang Arnold cuma cukup 2 orang. Jadi kita sama-sama lah, kita main PT-PT kayak biasa. Kalian main di Fun Football aja. Nah di situ seru banget, gue jamin, karena siapa tahu dia punya dendam sama Rangga, sumpah. Rangga tuh kiper. Hajar kalau lu mau hajar mukanya atau gimana bebas. Ntar kita kasih challenge juga ya, bisa 1 gol 10.000 gitu kan. Kuotanya sekitar berapa orang nih kira-kira? Kuotanya sekitar 240 orang. Kita main berapa jam? Goreng lah bang. 2 jam. Berapa orang kuota? 20 orang, kuotanya 20 orang. Pendaftaran paling lambat 5 Mei. Ditunggu ya, kita ketemu di lapangan kalau mau. Ntar gue kasih tahu skill 2025. Belum lewat dulu. Ya justru karena gue kasih tahu itu bakal jadi skillnya. Ya lanjut ke pembahasan inti kita antara European League antara Marseille melawan Atalanta nih, tim biru melawan biru. Dari kalau menurut Aldi ini pertandingan ini akan seperti apa nih? Iya, mungkin gue coba bahas dari dari Marseille dulu ya sebagai lawannya Atalanta nih. Kalau di Liga memang mereka nggak terlalu baik, ada di posisi 7 di bawah Lens. Lens itu pokoknya terakhir lawan Lens kalau nggak salah mereka pokoknya jauh lah sama PSG, kayaknya udah juara juga PSG. Soalnya dia kan cuman 34 pertandingan ya kalau timnya nggak terlalu sebanyak 18 dan ini udah main ke 31, berarti tinggal 3 pertandingan lagi. Dan mungkin salah satu yang menguntungkan bagi Marseille adalah nggak ada pertandingan di antara jeda Marseille dan Atalanta. Jadi mereka akan back to back. Sementara Atalanta akan menghadapi Serie A dulu kan. Besok kan main malam Jumat. Terus nanti akhir pekannya mereka ada. Dan Marseille nggak ada pertandingan di Ligue 1 ya. Dan kalau gue lihat dari WhoScored.com ini karakteristik mereka adalah keunggulannya atau strength-nya adalah attacking down the wings dan attacking melewat set piece gitu, dan stealing ball from possession lawan juga. Jadi mungkin high press mereka juga cukup efektif di pertandingan mereka. Soalnya gue juga sebenarnya nggak pernah nonton full match-nya, paling gue lihat dari highlight-highlightnya doang. Dan memang beberapa pemain yang lagi on fire, salah satunya dari Pierre Aubameyang yang balik lagi ke negara yang membesarkan namanya ya, waktu itu dia dari Monaco, dari Liga Prancis. Sejauh ini dia di UEL udah sangat produktif,
top skor sementara ada 10 gol. Jadi memang kalau Marseille ini kan mainnya dari grup ya, grup stage yang nggak kayak tim-tim yang mungkin dari UCL turun, nah dia main dari grup stage. Dan sejauh ini mereka sudah ada 12 kali bertanding. Kalau nggak salah menang 6 kali, seri 3 kali, kalah 3 kali. Di fase grup mereka hanya kalah dari Brighton doang 1-0, tim yang udah dikalahkan Roma. Tapi dia udah bukan Gattuso kan, udah dipecat tuh nggak salah kan? Udah, iya, gue lupa sebelum Gattuso malah Igor Tudor juga kan pelatihnya si Lazio sekarang. Nah, kalau dari produktivitas gol mereka juga cukup baik, 26 gol, sedangkan keunggulannya 18. Jadi memang sebuah tim yang menyerang juga bisa dibilang, dari 12 pertandingan 26 gol, jadi satu pertandingan dia rataannya di atas 2 gol lah ya. Dan kalau kita lihat ada kiper mereka tuh Paul Lopez, di mana Paul Lopez juga pernah main di Roma ya kalau nggak salah ya. Betul. Jadi mungkin mereka juga kiper ini udah lumayan akrab juga dengan atmosfer main di Serie A. Terus ada pemain lainnya yaitu Jordan Ferratrot juga dari Roma. Kondogbia juga yang mantan main Inter. Dan satu pemain yaitu adalah Joaquin Correa, main kesayangan Interisti. Dan makanya kemarin ada yang bilang apa? Iya, pengennya Marseille menang supaya kalau Korea dipermainin. Iya, sebenarnya klausul Joaquin Correa itu kan nggak dipinjemin. Klausul wajib tebusnya adalah kalau Marseille itu lolos ke UCL musim depan. Nah, kalau di secara table kan posisi 7 udah nggak mungkin tuh, karena Ligue 1 cuma 4 ya, masalah maksimal 4 ya. Di format yang baru ini juga kayaknya maksimal cuma 4. Dari posisi 7 cukup sulit. Jadi satu-satunya cara adalah memenangkan UEL ini agar bisa lolos ke UCL. Makanya banyak fans Inter yang menginginkan Marseille jadi juara agar Joaquin Correa ditebus, dan gue juga mengaminkan sih, semoga aja. Soalnya dia di Marseille ini baru main 6 kali ini di seluruh kompetisi ya, dan belum sama sekali mencetakkan gol sama assist juga. Kalah sama Pape Gueye itu. Dia bakalan cadangan juga sih kalaupun Marseille-nya lolos dan dia ditebus ya, karena ya jumlah main 6 kali. Iya, makanya mau ngapain? Balik ke Inter pun juga nggak bakal dipakai lagi gitu kan. Inter musim lalu udah Taremi, dan ya semoga siapapun. Tapi kalau gua rasa sih ini bukan menjadi batu sandungan buat Atalanta ya, karena kan Atalanta jadi lagi lumayan gacor juga. Betul. Apalagi Scamacca-nya menuju ke perebutan posisi striker di Italia, dia kan semakin mengganas kalau gue bilang. Dan walaupun main di kandang Marseille, Atalanta masih bisa perform sih. Apalagi ini semua sudah di prediksi ya oleh Bener Judi. Iya. Tidak ada apakah benar Atalanta akan lolos. Bahaya. Iya, kalau sudah dari sudut pandang fans Serie A pastinya gue juga pengen Atalanta yang menang. Dan tapi kayaknya di leg pertama ini karena bermainnya di kandang Marseille, gue rasa akan seri, dan tapi dengan jumlah gol yang cukup banyak, mungkin 2-2, dan kedua striker utama mereka Scamacca sama Aubameyang bakal golin lagi sih menurut gue di pertandingan ini. 2 sama. Lu aja ada tambahan atau langsung prediksi skor? Gue langsung prediksi skor aja sih bang. Berapa? 0-3 Atalanta. 3. Ngeri banget. Kalau gue bentar berapa? 2-0. Wah, Dinar Kendi. Mbak Dinar. Kalau gue bilang sih di match ini gue setuju sama Aldi seri ya, tapi 1 sama. Gitu teman-teman. Oke, kita next ke pertandingan selanjutnya ya. Kita tinggal 2 nih. Jadi mungkin karena supaya durasinya agak panjang, kita nanti nyanyi. Iya, tadi kita nyanyi. Nah, Roma akan melawan Bayer Leverkusen. Mungkin gue akan review dikit dari Bayer Leverkusen-nya, karena gue sebagai founder Indo Bayer Leverkusen. Udah tahu-tahu jadi founder aja. Gue siap join juga kayaknya. Boleh. Coba bang. Ya, jadi ini gimana klub bang? yang sedang didaya karena Xabi Alonso. Biar panjang. Oh iya, banyak. 0,5 detik tuh kayak tadi. Jadi selain statistik yang memang lumayan mengerikan dari Leverkusen dan kecerdikan Xabi Alonso, tapi gue melihat satu hal lagi yang menjadi kelebihannya Bayer Leverkusen adalah pemain-pemain itu sangat versatile. Dalam artian satu orang bisa mengisi beberapa pos. Jadi dan si DDR itu mengalami kesulitan dengan pelatih yang memiliki intelijensia tinggi dengan ahli peracik strategi lah, karena ternyata Pioli juga bang. Setelah dia peracik jamu jamu buyung upi. Udah lama banget tuh. Oke, tadi gua rangkum lagi tadi versatile dan juga De Rossi kesulitan kalau melawan pelatih yang punya intelijensia dari sisi taktikal. Karena ternyata DDR itu
kelebihannya hanya di memompa semangat memotivasi pemainnya. Memang Roma kan pemainnya bermain 150%, 200% dan rela mati di lapangan buat DDR. Tapi ini bakal mirip ketika Roma ketemu Bologna kemarin. Jadi Thiago Motta itu mungkin adalah Xabi Alonso-nya Serie A atau Xabi Alonso adalah Thiago Motta-nya Bundesliga. Gitu. Jadi pelatih muda yang cerdas, strateginya bagus. Nah, tapi ditunjang Leverkusen yang tidak dimiliki Bologna adalah tadi versatilitas pemainnya, karena lu mau Frimpong, mau Stanik, Frimpongnya bisa jadi RMF, bisa jadi RWF. Terus bahkan terakhir itu kemarin di match terakhir walaupun Leverkusen sudah bermain seperti Inter, kayak udah Scudetto, udah nyaman-nyaman aja. Bahkan Florian Wirtz selalu diistirahatkan supaya nggak terlalu nggak fatigue lah, nggak capek, nggak overuse. Si Hoffman bisa menjadi false nine di match lawan, dan lawannya cukup berat, Stuttgart sama Dortmund, yang dimana kedua tim ini juga sekarang banyak pemainnya yang dipanggil ke timnas Jerman karena tiga tim ini termasuk yang paling perform di Bundesliga sekarang. Jadi ini match yang sangat berat untuk Roma walaupun main di kandangnya Roma gitu sih ya, kalau dari review dari Leverkusen. Dia hanya tiga center back yang lumayan reguler dan menjadi pokoknya trio menjadi trio di belakang itu si Jonathan Tah, terusnya si Tapsoba sama si Hincapié itu dia tiga itu sangat solid sih. Ini ujian banget buat DDR sih. Gua nambahin sedikit untuk kekuatannya si Leverkusen ya. Kalau gua rangkum dari WhoScored Bang, ini dari statistik keseluruhannya, karakteristik bermainnya Leverkusen itu ya, dia itu strengths-nya lumayan banyak nih. Shooting from direct free kicks dia very strong, attack ada si Grimaldo kan yang punya tendangan yang bagus, attacking down the wings ya, kita tahu shape-nya Leverkusen juga agak aneh kan, jadi dia emang berat di sayap gitu, ditopang sama Granit Xhaka di tengah yang bisa jadi playmaker yang cukup baik gitu ya. Terus juga creating chance through individual skill itu juga dia very strong. Ya tadi ada Florian Wirtz, Frimpong, gue rasa itu emang dimenangkan sama technically gift yang bagus gitu. Ini weakness-nya cuma ada dua nih kalau di WhoScored. Avoiding offside dia jelek, jadi dia gampang kena offside, sama aerial duels. Ya dimana sebenarnya Roma pun menurut gua nggak yang ini mungkin bisa dimanfaatkan sama Roma Bang ya, aerial duels. Ini ada kabar baik juga dari sisi Roma, Chris Smalling udah latihan dan Lukaku juga udah latihan lagi ahead of this game gitu untuk persiapan di hari Kamis nanti. Nah, jadi gua rasa emang DDR ini harus manfaatin semua kelebihan yang dia punya sih seminimal mungkin gitu. Gua rasa ngambil dari set piece itu tuh bisa jadi opsi yang sangat possible untuk DDR bisa mecah kebuntuan gitu. Jadi dan juga DDR jangan sampai meladeni permainannya Leverkusen yang dia itu bisa ngurung lawannya itu di sepertiga akhir pertahanannya, karena kan dia di lini tengahnya cukup kuat tuh ya. Maksud gue kontrol aja permainan dengan lu nggak megang bola nggak masalah gitu, tapi jangan sampai lu ke bawah untuk ngelakuin pressing ke pemain-pemain tengahnya, karena itu akan jadi makan Leverkusen banget tuh. Iya, karena sekalinya pressing lu lewat, lu selesai. Iya, itu udah siap semua tuh. Frimpong, Wirtz sama gue lupa sisi kirinya tuh si Grimaldo. Enggak, ada yang di depannya lagi si gue lupa dia. Ya bisa lagi namanya gue si Adli, Amin Adli. Iya itu nomor 7. Nah, itu juga bagus. Nah, terus kalau itu dari analisa gue sih, menurut gue permainan ini bakalan harus Spartan aja sih Romanya. Tentu Roma bakal main Spartan di depan pendukungnya. Ya tapi juga harus hati-hati menurut gue, dan DDR ini juga kalau ngomongin intelijensia menurut gue juga lumayan Bang gitu, karena pengalaman dari kemarin lawan Milan dia bisa nyulap dan maksa gitu El Shaarawy yang biasanya main di kiri jadi main di kanan untuk nahan serangan dari Leao dan Theo gitu kan. Nah sekarang gue rasa bisa juga untuk dilakukan gitu perubahan-perubahan itu untuk menyesuaikan dengan pemain-pemain yang ada di Leverkusen gitu kan, untuk nahan sayapnya karena dia punya kekuatan di sana. Dan gue rasa emang harus mainin seorang breaker di lini tengah sih buat ngerusak ritmenya Granit Xhaka gitu. Dan gue rasa kalau emang ini ada breaker di tengah ya jangan Paredes pelanggaran sih ya, kayak Paredes gitu, atau ada si
Cristante gue rasa harus lebih agresif juga gitu kan, atau ya Pellegrini yang serba bisa ya, dia juga yang harus jadi, menurut gue Pellegrini yang bakal jadi pemain pertama di lini tengah yang harus ngecover banyak hal tuh, karena dia box to box ya kan, kalau dia ngerebut di depan ya dia harus segera nutup lagi. Mungkin dia sih yang paling gue sorot, mungkin dia sih di pertandingan kali ini gitu ya performanya. Sebenarnya Leverkusen itu tengahnya tuh gue lumayan naksir sama si Andrik ya, di Jerman juga udah lumayan dapat tempat, karena sebenarnya walaupun Granit Xhaka punya nama yang lebih mentereng, tapi dia sebenarnya punya posisi yang nggak tergantikan, di mana dia seorang anchor yang bisa menjadi paku buminya di tengah Leverkusen. Dan ini dengan mobilitasnya si Wirtz yang seperti siapa ya, mungkin kayak Dybala juga. Menurut gue kayak Werner sih bang, Werner versi lebih skillful. Timo Werner sih. Ini ya skillful iya, tapi memang mungkin inilah kayak Götze lagi prime ya mungkin ya. Iya. Prime Götze dengan physicality lah. Posturnya menipu, dribblingnya menipu kayak orang mau jatuh, tapi lengket banget. Iya benar. Dan Roma hati-hati banget, ini bakal didetail di tengahnya. Kok tadi benar lu bilang harus ada seorang pengacau sih di lini tengah Milan, di lini tengahnya Roma. Dan kalau dari areal duel gue sih rada kurang setujunya, karena sebenarnya Jonathan Tah tinggi, Andrik tinggi, Tapsoba juga tinggi. Gue gak tahu kenapa itu ada di situ ada muncul weakness-nya ya. Tapi Jonathan Tah nih kalau kita lihat dari sumber yang kita punya nih, dia lagi kenok katanya. Lagi main Free Fire kenok. Lagi seleo. Tapi aerial duel itu kan masalah individu lawan individu sih bang. Menurut gua ada kemungkinan kemenangan, ada kemungkinan Roma bisa menang kalau misalnya Lukaku harus duel 1 lawan 1 di aerial gitu, atau Smalling di sana misalnya dari corner. Ya itu kan sebenarnya udah main secara, sebenarnya aerial duel itu agak tricky sih kalau di sepak bola. Bahkan Bambang Pamungkas pun bisa. Bisa. Presentasinya lebih tinggi. Ada ya faktornya mungkin ada timing juga, terus ya lompatan lu vertical jump. Sebenarnya jangan lupa juga gerakan sebelum lu mau lompat atau lu nyambernya sih, di situ yang bisa nipu. Jadi gua rasa sih Roma ini bakal jadi pertandingan yang seru sih bang, harusnya. Dan pemainnya Leverkusen juga cukup fit karena dia udah memastikan gelar juara, jadi dia bisa rotasi terus. Roma juga ya alhamdulillahnya so far ini pemain-pemainnya juga udah mulai fit nih, kayak Smalling, Lukaku, dan walaupun kemarin bisa lawan Napoli. Walaupun kemarin bisa lawan Napoli, tapi ya udahlah. Dan gue berharap sih Dybala bisa ngeluarin magicnya lagi lah. Gue rasa Dybala yang bakal cukup dijaga sih sama Leverkusen gitu untuk dimatiin. Ya kalau emang ini bener bola-bola bandar, ya gue rasa lakuin aja lah pelanggaran itu. Ya mungkin sama kayak Uzbekistan lawan Indonesia kemarin, gimana Uzbekistan melakukan pelanggaran tapi nggak langsung di kartu kan, lama banget nggak banyak kartu kuning loh. Kayak gitulah maksud gue. Kita lihat aja nih pertandingannya akan seperti itu atau enggak. Ya gitu. mungkin tadi gue namain tadi kan si Florian Wirtz mirip siapa gitu, mungkin mirip si Fazulayev. Tapi dia versi lebih kecil sih. Fazulayev versi lebih kecil kan. Wirtz kan agak gede. Iya itu. Tapi gue mau sedikit nambahin biar lebih panjang lagi durasinya. Ini satu hal yang harus dilakukan oleh Roma jika ingin menang adalah fokus sampai menit akhir. Ya itu mah kelebihan Leverkusen itu. Iya karena ngerti maksudnya. Karena Leverkusen itu kan ya no shit Sherlock maksudnya yang diomongin Aldi kan. Tapi mungkin harus lebih fokus, memfokuskannya lebih banget gitu loh ketika lawan Leverkusen. Ketika Leverkusen ada di menit akhir gitu. Di menit akhir karena di 3 pertandingan terakhir mereka melawan Stuttgart, Dortmund sama West Ham di perempat final, mereka selalu golin di menit 90 plus. Dan walaupun waktu lawan West Ham 89 plus lah. Tapi itu menandakan bahwa mereka tuh kayaknya punya Xabi Alonso gitu, ada instruksi tersendiri, lu ngegasnya baru di menit sekian ini. Walaupun kalau gue lihat dari pertandingan dari awal mereka udah ngegas banget sebenarnya, cuman di akhir ibaratnya lagi lari seri berapa sih kalau biasanya kalau maraton atau berapa gitu? 42 mungkin di 2 km terakhir lu sprint banget gitu. Jadi memang ini luar biasa. Kemarin lawan Stuttgart si Andrich itu golin 96, lawan Dortmund 90 plus 6 gitu. Tapi itu kayaknya dilatih sih bener sih sama Alonso. Lu kayak main FM kan bisa milih intensitasnya kan, mau di menit berapa mau lu fokus. Benar. Dan fisik mereka berarti bagus, endurance mereka berarti bagus sampai menit terakhir masih terjaga gitu. Orang Jerman ini kuat-kuat biasa di gunung. Iya makanya kalau misalnya De Rossi dan Romanya bisa melakukan itu, mengantisipasi segala kemungkinan di menit akhir, gue rasa Roma bakal
memecahkan rekor tidak terkalahkannya Leverkusen. Apalagi mana di Roma dan saat ini mereka udah 46 kali kemenangan kalau nggak salah tanpa kekalahan, udah melewati Juve yang 44 kalau nggak salah ya, dan bakal berhenti di sini menurut gua. Bakal berhenti di sini ya. 1-0 untuk Roma. Kalau gua 3-2 gue. menang Roma. 3-2 menang Roma. Gue walaupun main di Roma sih Leverkusen ini bisa menang 1-2 sih kalau gue bilang. Gue 2-1 nih karena Leverkusen pasti golin juga sih 2-1. 3-2. Tuh inget ya leg 2-1. 2-1 gue ganti leg ya. Gua 3-2, Lek. 3-2. Gua 1-2 Leverkusen yang 2. Ya. Ya Amin itulah lah pokoknya gue mah. walaupun nantinya kan tetap siapa tahu di leg sini Leverkusen menang, nanti besoknya masih bisa comeback kan Romanya, siapa yang tahu. Menurut teman-teman gimana? Bisa share di kolom komentar. Ya, ikut berdiskusi lah. Kalau mau nanya-nanya tentang mini soccernya juga boleh. iya. Boleh. Benar. Gitu. Oke, sekian dari kami di episode kali ini. Yes, enak banget ya. Betul, hanya 20 menit. Thank you banget Tifosi yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar kalian bisa terus mengikuti Pinsport dan juga tidak ketinggalan episode berikutnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikToknya di @pinsport.com untuk berita olahraga terupdate dan juga banyak game seru yang kita udah bikin ya. Walaupun di situ pertanyaannya lumayan sulit untuk kalian ya. Untuk kalian, untuk kita. Tapi seru banget buat di follow. Disebarkan juga ke grup-grup keluarga kalian biar ditonton. Ya, see you on another episode. Gua mewakili Aldi dan Reza. See you on another episode. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ciao. Arrivederci. Forza Serie A.